Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi dan semangat pagi. Kembali lagi bersama Mbak Ruth di sini. Ya adik-adik, siapa di antara adik-adik yang merasakan kasih setia Tuhan selama ini? Merasakan kebaikan Tuhan sampai pada saat ini. Nah, Mbak Ruth sangat merasakan itu adik-adik ya, karena Mbak Ruth dan keluarga sudah disembuhkan. Nah adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan pastinya pertolongan Tuhan akan selalu bersama dengan adik-adik semua. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku bersama dengan teman-teman dari Fili Kantoro. Yuk kita bernyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus ku
Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau sekolah minggu online. Berkati supaya guru-guru yang di sekolah minggu online sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Aku Punya Alkitab. Adik-adik semua bernyanyi ya. Yuk, 1, 2, 3, musik. Aku punya Alkitab, kitab di atas segala kitab. Ku senang membacanya, ku baca tiap hari. Aku punya Alkitab, kitab yang isinya firman Allah. Ingin ku pahaminya, agar ku lakukannya. Aku punya Alkitab dan aku ikuti firman Allah. Firman jadi manusia, Tuhanku Yesus Kristus. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Baik ya, luar biasa dan puji Tuhan. Hari ini adik-adik semuanya diberikan kesehatan sama Tuhan. Yuk kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk ingin mendengarkan akan firman Tuhan melalui cerita. Biarlah Tuhan Engkau membuka hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami melalui perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Berkati hari ini Bapa, berkati teman-teman, berkati orang tua kami yang setiap hari mendampingi kami, terlebih di saat pandemi ini Bapa. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia pada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya
yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka hendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Setelah orang makan, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkirkan. Selamat pagi teman-teman. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan tentang pembacaan Alkitab. Nah, yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Nah, Ibu mau cerita tentang Tuhan itu baik. Ceritanya begini. Siapa yang adik-adik pernah merasa lapar? Perutnya sampai bunyi. Bagaimana? Pernah ya? Pasti perutnya sakit. Nah, Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Apa yang dilakukan? Dia sayang kepada kita semua. Nah, di sini Ibu mau cerita, Yesus itu pada saat berangkat ke Danau Tiberias, nah, di situ ada banyak orang. Nah, pada mengikuti Yesus. Kenapa ya dia diikuti? Karena dia mengikuti Yesus itu karena Yesus itu melakukan suatu mukjizat, ya, suatu keajaiban. Nah, saat itu menjelang Paskah, ketika murid-murid Yesus itu melihat banyak orang bersamanya, nah murid-murid Yesus itu memikirkan mereka akan makan apa ya? Yesus juga memikirkan kebutuhan makanan bagi orang banyak itu. Mereka sudah saatnya makan. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, Yesus berkata gini, "Di mana kita bisa membeli makan untuk orang-orang ini?" Terus kata Filipus, dia bilang apa adik-adik? "Roti dengan harga 200 dinar tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Kalaupun ada, tidak cukup untuk dibagikan ke semuanya ini. Karena banyak orangnya." Terus sepertinya
mereka itu mulai bingung. Nah, ketakutan untuk mencukupi makanan banyak orang tadi. Nah, terus si Andreas berkata lagi, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Terus dia bingung, ragu, apakah cukup untuk orang banyak ini? Terus Filipus dan Andreas mengalami kebingungan, takut, terus keraguan-raguan. Filipus merasa uangnya tidak cukup. Andreas juga memberitahu kepada Yesus tentang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Nah, terus lalu Yesus memastikan tentang keraguan mereka itu, ketakutan mereka. Dan dia berkata, mintalah orang-orang untuk duduk. Nah, terus Yesus meminta mereka tetap tenang. Terus ada orang yang memikirkan jumlah kehadiran mereka. Wah, banyak sekali adik-adik. Mereka menghitungnya tuh sampai ada 5.000 laki-laki. Jika ditambah dengan perempuan dan anak-anaknya, wah, pasti akan lebih dari 5.000 orang. Terus Yesus memastikan keraguan-raguan mereka semua dengan mengambil 5 roti tadi yang punya anak kecil tadi. Terus dia mengucapkan berkat dan akhirnya membagi-bagikan kepada mereka. 5.000 orang itu tadi dengan lebih dia menerima makan. Terus orang banyak itu mendapat kepastian bahwa mereka tidak mengalami kelaparan. Makanan yang sudah diberkati Tuhan Yesus masih sisa loh adik-adik. Terus Yesus mengatakan begini, kumpulkanlah potongan roti itu supaya tidak terbuang. Nah, terus murid-murid Yesus itu mengumpulkannya semuanya sampai dengan sisa ada 12 bakul. Banyak ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, yang tersisa tadi 12 bakul. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus membuat orang takut, terus ragu-ragu, tapi menjadi yakin. Tadi kan takut, ragu-ragu, terus dia merasa khawatir. Tapi Tuhan Yesus membuat mereka semua itu yakin dan percaya. Yesus memastikan bahwa semua orang yang ada saat itu bisa memperoleh makan. Bahkan tidak hanya membuat mereka cukup makan, tapi masih memiliki sisa. Ingat berapa tadi sisanya? Ya, 12 bakul. Nah, yang barangkali bisa dibagikan juga kepada orang-orang lagi yang nanti lapar. Nah, di sini adalah mukjizat Tuhan Yesus ya, yang membagikan dengan 5 roti dan 2 ikan dibagikan ke 5.000 orang lebih. Jadi di sini adik-adik, kekhawatiran, ketakutan, keraguan diubah Tuhan Yesus menjadi kecukupan, bahkan berkelimpahan. Jadi ketika adik-adik takut, takut karena gelap, ya, takut tidak bisa mengerjakan PR. Nah, takut kalau disuruh nyanyi. Nah, pada saat takut, adik-adik minta kepada Tuhan Yesus supaya takut kita atau dihilang, dan pasti
Tuhan Yesus akan menolong kita. Nah, itu adalah kebaikan Tuhan Yesus yang selalu menolong kita di situ ya. Nah, di dalam ayat masnya nih di Yohanes 6 ayat 11 berkata begini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan ikan kepada orang banyak. Ternyata itu mukjizat Tuhan Yesus. Itu kebaikan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ingat pesan sekali lagi, jangan khawatir. Apalagi di masa pandemi ini ya. Jangan takut. Nah, kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan ya. Pasti Tuhan akan menolong kita dan kita tetap rajin dan bertekun pada Tuhan. Rajin apa? Berdoa. Rajin mendengarkan firman atau rajin mengikuti sekolah minggu saat ini, walaupun mengikuti sekolah minggunya melalui online atau melalui channel YouTube ya. Tetap rajin dan selalu ingat firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang baik ya. Tuhan akan pasti memberkati kita semua. Tuhan akan menolong kesulitan kita semua ya. Sudah cukup sini cerita Ibu. Sampai jumpa untuk minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita nyanyi bersama-sama yuk. 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Nanti doa persembahan ini Karoli akan berdoa, lalu diakhiri dengan doa Bapa kami, kita akan mengucapkan bersama-sama. Nanti adik-adik mengikuti ya doa Bapa kami yang Karoli ucapkan. Ya, kalau Karoli mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, maka kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama ya. Nah, tapi sebelumnya Karoli akan berdoa dulu. Yuk, semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar dan kami renungkan. Mengajarkan kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya kesakitan.
Tuhan Yesus akan selalu menolong anak-anaknya di dalam situasi apapun. Bahkan di dalam situasi penyebaran virus corona saat ini, Tuhan Yesus tetap menyertai dan melindungi serta menolong anak-anaknya. Dan saat ini, adik-adik ini dan kami semua telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menjadi alat untuk pelayanan Tuhan di Jemaat GKJ Pangkalan Jati maupun di mana kami diutus. Ajarlah kami semua dan adik-adik ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan bernyanyi Yesus Kawan yang Sejati. Kita nyanyi bersama-sama ya dengan bangkit berdiri.